Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Sahabat fillah rahimakumullah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan tentang sedekah. Sahabat fillah rahimakumullah, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita akan dihadapkan dengan 3 ibadah maliyah. Yang pertama, zakat, infak, sedekah. Sahabat fillah rahimakumullah, ternyata zakat, infak, dan juga sedekah itu memiliki satu makna dan tujuan yang sama. Mau tahu? Sahabat fillah rahimakumullah, sedekah sebenarnya berasal dari kata asidu atau tasdik. Nah, sedekah ini sebenarnya juga merupakan kata umum dari setiap amal kebaikan. Amal soleh itu adalah sedekah. Dalam sebuah kajian fikih disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Bahwa setiap yang baik-baik yang dipraktekkan itu adalah sedekah. Sahabat fillah rahimakumullah, sehingga sedekah itu ternyata bukan melulu harus menggunakan uang. Ternyata boleh menggunakan harta-harta lain selain uang. Misalkan pakaian, buku-buku, makanan jadi ataupun bahan makanan. Seperti yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Geria Zakat Permata Papua, GIZA. GIZA memiliki 2 program yang rutinitas dilaksanakan setiap bulannya, yaitu yang pertama adalah program berbagi bama untuk duafa. Terus yang kedua adalah program berbagi layak pakai. Nah, untuk program berbagi layak pakai ini dibagi 2, yaitu program pakaian layak pakai dan program buku layak baca. Jadi bagi sahabat fillah rahimakumullah yang memiliki kelebihan pakaian layak pakai dan juga buku layak baca, dapat disalurkan melalui lembaga ini. Sahabat fillah rahimakumullah, kembali ke masalah sedekah. Jadi sedekah adalah merupakan kata umum dari setiap amal kebaikan. Nah, ternyata zakat itu juga merupakan bagian sedekah, sahabat fillah rahimakumullah. Nah, kita lihat dalam Quran surat ke-9 ayat 103. Khudz min amwalihim sedekah. Ambillah sebagian dari harta mereka yang sudah masuk nisab sedekah. Kata ambillah dari sebagian harta mereka yang sudah masuk nisab itu adalah sedekah, itu adalah merupakan arti daripada zakat. Sehingga sahabat fillah rahimakumullah, zakat itu mengandung makna adalah sedekah. Sahabat fillah rahimakumullah, ada salah satu ustadz kita, beliau sering nongol di YouTube dan juga di media sosial yang lainnya. Beliau menyampaikan bahwasanya sedekah itu berasal dari kata asdku dan berubah menjadi kata tasdik. Nah, kata tasdik ini memiliki arti adalah sesuatu yang benar dan membenarkan. Sahabat fillah rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita bersedekah, tentunya ada yang kita benarkan. Apa itu sahabat fillah rahimakumullah? Yang kita benarkan adalah bahwasanya sedekah yang kita lakukan itu adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu suatu kebenaran dan membenarkan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah rahimakumullah, mari kita lihat di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tunaikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Sahabat fillah rahimakumullah, di dalam kita menunaikan sholat dan juga menunaikan zakat, di situ terdapat perintah Allah di situ. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menunaikan sholat dan mengeluarkan zakat. Sahabat fillah rahimakumullah, sehingga di situ ada unsur kebenaran, zakat dan juga sholat itu adalah merupakan unsur kebenaran dan membenarkan bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa kita sholat dan juga zakat, itu adalah membenarkan bahwasanya itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah rahimakumullah, jika kita sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, otomatis
ya, bahwasanya kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedekah juga memiliki makna adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah rahimakumullah, jadi sedekah itu berasal dari kata tasdik, ya, yang berarti sesuatu yang benar dan membenarkan, dan juga ternyata sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedekah dari kata tasdik berarti yang benar dan membenarkan. Nah, kebenarannya itu biasa disebut dengan sodik. Nah, orang yang terus membenarkan itu biasa disebut dengan sidik. Makanya ada sahabat Nabi kita bernama Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki gelar As-Siddiq. Karena apa? Ternyata beliau senantiasa membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat fillah rahimakumullah. Nah, bagaimana dengan infak? Nah, ternyata infak juga masuk salah satu bagian dari sedekah. Kita lihat Quran kedua ayat 264. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum fil mani wal ada kalladzi yunfiku malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan iman dan amal-amal kebaikan kalian dengan merusaknya seperti merusaknya orang infak yang riya. Jadi kata-kata orang infak yang riya di sini menunjukkan bahwasanya infak itu adalah bagian dari sedekah, sahabat fillah rahimakumullah. Sahabat fillah rahimakumullah, bagaimana dengan zakat? Ternyata zakat lebih spesifik lagi. Zakat adalah bentuk kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan jika telah memiliki batasan dan syarat tertentu. Saya ulangin, sahabat fillah rahimakumullah, zakat adalah merupakan bentuk kewajiban berupa harta yang harus dikeluarkan jika telah memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud batasan di sini apa, sahabat fillah rahimakumullah? Sahabat fillah rahimakumullah, jika kita menunaikan zakat, kita akan dihadapkan dengan dua istilah, yaitu nisab dan juga haul. Nah, yang dimaksud batasan di sini adalah salah satunya adalah nisab dan haul. Contohnya, kalau kita mau membayar zakat mal, nah di situ kita harus tahu nisabnya berapa dan haulnya kapan. Dari berbagai dalil disebutkan bahwasanya nisab untuk zakat mal adalah sebesar 85 gram emas atau setara dengan 85 gram emas, dan haulnya jika pemilikan harta itu sudah 1 tahun atau lebih. Sahabat fillah rahimakumullah, bagaimana dengan syarat-syarat tertentu? Nah, di situ ada syarat tertentunya. Ternyata zakat memiliki syarat tertentu. Nah, syarat tertentu zakat itu adalah zakat itu ternyata harus disalurkan hanya untuk 8 golongan. Lihat Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya. Innama shadaqatul fil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'alafatin qulubuhum wa fir riqab wal ghorimin wa fi sabilillah wa bani sabil. Bahwasannya zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan, sahabat fillah rahimakumullah. Yang pertama adalah fakir, miskin, yang kedua adalah amil. Nah, amil di sini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan selain mengelola zakat. Itu adalah amil, selain mengurusin zakat. Nah, selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih rendah. Itu berhak untuk kita alokasikan dana zakat di situ. Nah, selanjutnya ada rikob, budak. Terus selanjutnya ada gorimin. Nah, gorimin di sini adalah orang yang memiliki hutang. Tapi hutangnya di sini bukan untuk hutang pribadi, tapi hutang untuk kemaslahatan umat. Contohnya hutang karena diakibatkan dia bangun sekolah atau bangun fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Sahabat fillah rahimakumullah. Nah, selanjutnya setelah gorimin ada fisabilillah dan ibnu sabil.
Sahabat fillah rahimakumullah, sehingga kembali kita menyimpulkan bahwasanya sebenarnya sedekah ini merupakan kata umum dari setiap amal kebajikan, termasuk diantaranya adalah zakat, infak, dan juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Sahabat fillah rahimakumullah, termasuk senyum itu adalah sedekah. Basmatuka fi akhakika sedekah. Senyummu yang membahagiakan saudaramu itu adalah sedekah. Sahabat fillah rahimakumullah, bagaimana dengan infak? Nah, infak sebagian ulama berpendapat dibagi dua, yaitu infak wajib dan juga infak sunnah. Apa itu infak sunnah? Apa itu infak wajib? Mari sahabat fillah rahimakumullah, kita kembali lihat Quran surat keempat ayat 43. An-Nisa ayat 43. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, lelaki itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk bekerja dan mencari nafkah, untuk menafkahin istri dan juga keluarganya. Nah, yang dimaksud sebagai infak wajib itu adalah nafkahnya seorang lelaki kepada istri dan keluarganya. Itu infak wajib. Nah, bagaimana infak sunnah? Infak sunnah itu, jika infak wajibnya sudah terpenuhi, sisanya itu bisa dialokasikan sebagai infak sunnah. Nah, untuk infak sunnah, sahabat fillah rahimakumullah, ini pun juga ada tata cara penyampaiannya, ada prioritasnya. Kita kembali lihat Quran surat kedua ayat 215. Ya. Kul ma anfaku min khairin wa falil walidain wal akrobin wal yatama wal masakin wa bnis sabil. Nafkahkanlah, infakkanlah sebagian harta kalian untuk ibu bapak kalian, untuk kerabat terdekat, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, dan ibnu sabil. Sahabat fillah rahimakumullah, sehingga kesimpulannya adalah sedekah bermakna kebenaran dan juga membenarkan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga memiliki makna bahwasanya pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat, infak, dan amal-amal kebaikan yang lainnya adalah merupakan sedekah. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah senantiasa menjadikan kita sebagai ahli sedekah dan insya Allah sebagai ahli surganya Allah. Sahabat fillah rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan sedekah yang akan kita berikan, sedekah yang akan kita keluarkan. Jadi sekali lagi, saya mengajak para sahabat fillah rahimakumullah, mari kita perbanyak sedekah di bulan yang penuh berkah ini. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.